Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan briefing pada pagi hari ini yang berjudul Gaya Kepemimpinan. Di sini ada 5 jenis-jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu otoriter. Gaya leadership otoriter menetapkan seorang pemimpin sebagai orang yang berkuasa penuh atas segala hal yang terjadi di dalam kelompok. Umumnya, mereka akan berdominasi dan memaksakan pendapat pribadi untuk bisa diterima oleh semua anggota tim. Meskipun cara pemimpin seperti ini akan menimbulkan ketidaknyamanan di dalam tim, tapi masih ada sisi positifnya. Sisi positif yang bisa kita pelajari dari gaya kepemimpinan otoriter yaitu pemimpin otoriter bisa mampu lebih tegas dalam menyikapi kesalahan anggotanya. Selain itu, mengambil keputusan bisa terjadi secara cepat karena kendali penuh yang dimilikinya. Namun, seringkali hal ini jadi bumerang yang menyebabkan karyawan merasa tertekan hingga memutuskan untuk berhenti atau resign. Yang kedua yaitu demokratis. Berbeda dengan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis justru memberikan kesempatan kepada setiap anggota timnya untuk menyampaikan opini masing-masing. Tipe kepemimpinan seperti ini umumnya lebih disukai oleh karyawan karena karyawan merasa lebih didengarkan. Meskipun secara personal hal ini akan membawa suasana kerja yang lebih nyaman, tapi ada beberapa kelemahan yang menyertainya. Pemimpin mungkin akan kesulitan dalam mengambil keputusan karena banyaknya gagasan yang harus dipertimbangkan. Hal ini justru rentan menimbulkan perseteruan antara karyawan apabila masing-masing anggota tim bersikeras mempertahankan pendapatnya. Yang ketiga yaitu delegatif. Jika pada kepemimpinan otoriter, sang leader memegang kuasa penuh atas setiap keputusan yang dibuat, pemimpin delegatif justru akan menyerahkan hal ini kepada anggota tim. Meskipun terkesan pasrah dan menyerahkan segala tanggung jawab kepada karyawan, hal ini justru bisa meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri pada setiap anggota tim. Sayangnya, cara pemimpin seperti ini justru menimbulkan masalah, apalagi jika di dalamnya terjadi pihak-pihak yang lepas tanggung jawab. Yang keempat yaitu transformasional. Pemimpin yang mengadaptasi gaya leadership ini sangat bersemangat untuk melakukan perubahan di dalam kelompoknya. Oleh karena itu, mereka umumnya memiliki sifat yang energik, cerdas, dan konsisten dalam memberikan semangat kepada setiap anggota timnya. Namun, hal ini harus diimbangi dengan umpan balik yang konsisten, serta komunikasi secara terus-menerus untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan seluruh karyawan. Yang kelima yaitu transaksional. Leader dengan gaya kepemimpinan transaksional biasanya akan menerapkan sistem reward kepada setiap anggotanya atas pencapaian tertentu. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Setiap anggota tim juga harus siap menerima konsekuensi apabila gagal dalam memenuhi target. Penerapan sistem reward tersebut sebenarnya akan memberikan motivasi lebih kepada karyawan saat bekerja. Sayangnya, hal ini hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek saja. Menjadi pemimpin bukanlah perkara yang mudah. Selain mengasah talenta dalam diri, seorang pemimpin juga sebaiknya menguasai beberapa skill sebagai berikut. Yang pertama, mampu berkomunikasi dengan baik. Sebagai seorang pemimpin, Anda dituntut untuk selalu berinteraksi dengan anggota tim. Oleh sebab itu, skill komunikasi harus dikuasai dengan baik. Lalu, bagaimana mewujudkan komunikasi dua arah yang efektif? Baik pemimpin maupun anggota tim sebaiknya saling terbuka atas informasi maupun kendala yang dimiliki, sehingga satu sama lain dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah yang ada. Yang kedua yaitu bisa menginspirasi anggota tim. Seorang pemimpin sepatutnya memiliki kendali atas anggota timnya. Tapi hal ini harus diterapkan secara bijak. Artinya, kendali tersebut memang berorientasi pada tujuan tim, bukan demi kepentingan pribadi. Selain itu, seorang pemimpin juga selayaknya bisa menginspirasi karyawannya, sehingga secara fisik akan mendorong mereka untuk mengikuti instruksi tanpa merasa tertekan. Yang ketiga yaitu mendelegasikan tugas secara efektif. Skill berikutnya yang harus Anda kuasai untuk menjadi leader adalah mampu mendelegasikan tugas secara efektif. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti memberikan arahan yang tepat, menawarkan bantuan atas kendala tersebut,
memberikan feedback dan menaruh kepercayaan pada anggota tim bahwa mereka mampu melakukannya. Yang keempat yaitu menghargai orang lain. Meski pemimpin not bad adalah orang yang memiliki posisi teratas, tapi hindari sikap arogan ke sesama anggota tim. Justru seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menghormati orang-orang yang ada di bawahnya, sehingga kerjasama di dalam tim dapat terjalin dengan baik. Selain itu, antara pemimpin dan karyawan juga akan memiliki hubungan kerja yang harmonis. Yang kelima yaitu cepat tanggap. Dalam beberapa kasus tertentu, seorang pemimpin dituntut untuk bisa merespon dengan cepat atas permasalahan yang sedang terjadi. Kemampuan untuk menentukan solusi secara instan memang perlu dilatih lebih lanjut, tapi seiring dengan bertambahnya jam terbang, hal tersebut dapat dikuasai secara pasti. Demi menunjang kompetensi dan mengasah talenta pada diri karyawan, perusahaan melalui tim HRD bisa menawarkan program pelatihan leadership dengan mencetak calon pemimpin terbaik di masa depan. Di sini saya mengambil contoh gaya kepemimpinan dari divisi funding, di mana pengertian dari divisi funding adalah funding diambil berasal dari bahasa Inggris, yang itu fund yang berarti dana, kapital, atau simpanan. Sehingga kemudian arti funding adalah aktivitas pengumpulan dana, kapital atau simpanan oleh forum keuangan seperti bank, koperasi, serta lainnya. Pada pengertian yang lebih luas, funding ialah kegiatan buat menghimpun dana dari rakyat menjadi nasabah dalam bentuk produk finansial. Produk finansial yang dimaksud antara lain deposito, tabungan, giro, obligasi, reksadana, ansuran, serta lainnya. Dari pengumpulan dana tersebut, nantinya nasabah akan menerima imbalan, hasil, dan jaminan keamanan atas simpanan tersebut. Tentu saja agunan keamanan atas simpanan dana hanya bisa dihasilkan nasabah melalui lembaga keuangan yang sah dan diawasi otoritas. Jadi seluruh produk atau kegiatan finansial yang bertujuan artinya untuk menghimpun dana nasabah dianggap dengan funding. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya dapat dari manajer funding, gaya kepemimpinan yang digunakan oleh manajer funding adalah gaya kepemimpinan demokratis, di mana manajer funding memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk mengeluarkan pendapat serta keluhan yang dirasakan pada saat turun ke lapangan. Itu tadi materi dari saya. Jika bapak-bapak atau kakak yang mau bertanya, kami persilahkan. Apakah suatu gaya yang diterapkan sekarang itu sifatnya fleksibel, maksudnya bisa berubah-ubah, atau memang gaya itu sudah melekat pada diri seorang? Misalnya ini, saya contohkan seperti karakter ya. Saya contohkan karakter saya ini diam, kan itu. Karakter Pak Nur ini humble, kan itu. Kan itu. Itu karakter ya? Iya, Pak. Sulit diubah. Nah, apakah gaya kepemimpinan itu seperti itu? Jika seorang memilih suatu gaya itu, apakah dia akan tetap seperti itu? Atau bisa berubah-ubah? Ini sudah banyak baca kan, pertama ada cerita atau apa. Kalau untuk gaya kepemimpinannya itu mungkin dia kalau misalnya bapak kan pendiam, Pak, ini kan humble, itu mungkin lebih ke sifat, Pak. Cuman kalau untuk gaya kepemimpinan itu kita emang harus mempunyai sifat kepemimpinan, jadi memang harus lebih tegas. Nggak boleh kebawa sama sifat asli kita. Tadi disampaikan bahwa gaya Biswan itu demokratis. Kira-kira itu gaya kepemimpinan itu yang digunakan seorang itu bisa berubah-ubah. Sama pertanyaannya. Kalau untuk divisi funding ini kayaknya lebih baik pakai yang demokratis ini. Kalau kita menggunakan yang otoriter itu nanti takutnya karyawan lebih merasa tertekan karena pendapatnya nggak didengar.
Karena di gaya otoriter ini atasan lebih memicu untuk dirinya yang didengar, Pak. Kalau yang demokrasi ini kita mengarah bahwa kita juga harus mendengar satu sama lain. Jadi harus menggunakan gaya demokrasi ini. Harus seperti itu. Iya, Pak. Ada cerita ya, cerita. Cerita suka bola mungkin bisa sedikit menyimak, nggak boleh cerita ke MU. MU itu bisa dibilang pelatih ya, pelatih atau pemimpinnya adalah coachnya adalah Ten Hag. Ten Hag ini memiliki gaya yang cenderung otoriter seperti militer. Di tahun yang lalu itu cukup membawa perubahan yang lumayan di organisasi klub MU ya. Jadi di posisi berapa, 4 atau tengah. Nah ternyata di awal musim ini itu mengalami suatu yang tidak dibilang bagus, itu yang saya bilang negatif dengan gaya yang dipakai. Ya, gaya yang musim lalu diterapkan sama dia ternyata itu kurang efektif ketika musim ini datang, karena ada beberapa mungkin faktor yang berbalasannya di dalam sebuah organisasi. Bagaimanapun apa yang dia pakai pada musim lalu itu harus diubah. Ini bukan hanya soal strategi ya, gaya itu kan bagian dari strategi juga. Sama dengan ketika timnas ketika menghadapi Turkmenistan kita menang 2-0. Tapi dari Malang ada di Taipei kalah terus. Secara matematika Indonesia itu seharusnya tidak kalah. Secara perhitungan Taipei. Tapi ternyata kita kalah 1-0. Seharusnya yang kita ada secara perhitungan kalah itu menghadapi Uzbekistan, harusnya kalah gitu. Tapi kita bisa menang. Ini kan sebenarnya sebuah organisasi permainan itu kan top penentunya adalah di sebenarnya pelatih. Arahnya semakin mana, strategi seperti apa. Gaya itu kan melahirkan itu. Gaya seorang itu akan melahirkan bagaimana strategi dia, komunikasi dia. Maka sebenarnya saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa sebuah gaya pada seorang yang dalam sebuah organisasi itu tidak bisa tetap seperti itu. Dia harus pandai bisa merubah suatu saat memang kondisi sebuah organisasi. Mungkin suatu saat dia harus menggunakan otoritasnya, harus otoriter ya, kalau tidak otoriter atau bawahan atau anggota dulu mana-mana. Dari saat itu dia bisa menggunakan ilmu otoriternya. Tapi di sisi lain, dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan hal itu, bisa dia mengadopsi sistem yang demokratis. Ya, itulah sebuah pemimpin. Saya coaching. Setiap pemimpin adalah coach sebagai timnya. Coach itu kemudian loh. Setiap pemimpin adalah coach bagi seluruh. Kita harus melihat bagaimana kondisi kita. Ketika kondisi kita seperti A, ini cocoknya kita harus seperti ini. Jadi kita kondisinya B, kita harus seperti ini. Artinya gaya itu memang saya lebih cenderung bahwa sebuah gaya itu harus disesuaikan dengan kondisi
real organisasi itu seperti apa. Jadi tidak berserta. Pokoknya saya nyaman demokrasi, saya harus demokrasi terus, silakan. Ini sebuah kesimpulan kami ya. Iya, Pak. Ya, 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 kawan yang mungkin nanti akan dari next leader selanjutnya, memang harus melihat kondisi real apa yang seharusnya kita ambil. Apakah kita harus bersikap demokrasi atau otoriter atau sebagainya. Enaknya di SDM seperti itu. Sebagai manusia ini dulu siapa? SDM, Pak. Ini harus banyak belajar ya tentang organisasi. Nonton bola itu perlu. Jadi bukan senangnya yang mana nih? Ayo, ya, itu pasti beda-beda tuh. Yang pakainya kita dulu. Kurang lebih seperti itu sedikit. Saya kemungkinan sebuah gaya itu sebenarnya harus fleksibel, mengikuti kondisi real yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Ini pendapat tadi. Kita yang lain silakan tambahkan. Mungkin sama-sama sharing sampaikan sama Pak Eko tadi, biasanya seorang leader itu menjadi kata kuncinya coach atau bisa mengerti kondisi real yang sekarang yang jadi PR mungkin seluruh coach ya, ataupun leader-leader yang lain dikala kondisi itu tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan seorang leader, kondisi di lapangannya, sementara leader itu mau merubah lagi kepada cara lain, tadinya udah rencananya. Ini sepertinya, ini kita dalam manajemen ya, sepertinya kondisi ini akan seperti ini. Prediksi-prediksi itu tetap ada, seorang leader itu akan seperti ini, kita rencanakan seperti ini. Jadi anggota tim atau yang dipimpinnya itu udah siap dengan rencana pertama. Tapi pada kenyataannya kondisi real di lapangan itu balik, berubah. Sementara leader itu harus meramu lagi atau meracik lagi, ini harus seperti ini. Sekarang yang kita tengok kemampuan daripada anggota yang dipimpinnya, ini kan mampu nggak nanti kira-kira, kan itu berubah seketika. Kalau permainan bola mungkin prediksi ini mungkin remeh, bisa menang, tapi pada kenyataannya ramuan yang pertama atau rencana awal itu seperti yang sudah direncanakan bersama itu berubah di lapangan. Itu tentu kan, wah ini kayaknya nggak seimbang. Pada prediksi awal itu bisa di bawah kita. Entah kondisi fisiknya, entah kondisi pemikirannya. Karena kan permainan bola yang disampaikan tadi itu insting itu memang sangat diperlukan. Kayak yang sering nengok bola, insting itu harus dimainkan. Sementara insting dengan kondisi real
anggota tubuh dari peserta sepak bola tadi, anggota tadi itu tidak memungkinkan. Cara apanya kira-kira solusi gimana? Ini kan tadi kita bicara apa ya? Leadernya mungkin bisa untuk meramu dalam kondisi tertentu, bisa berubah, tapi anggota yang dipimpinnya itu kira-kira memaksimalkan itu caranya gimana gitu ya? Mungkin itu yang masih jadi PR lah. Kita mau terlalu otoriter, nanti kemampuan mereka terbatas. Kita mau demokratis, akan berjalan mungkin ya berjalan seperti biasa masih mending, ya kan, turun. Ini kembali lagi kepada kemampuan dari anggota tadi, anggota yang dipimpinnya maksudnya. Ya, tapi apapun ceritanya ya tetap leader itu yang menjadi tanggung jawabnya, dan nggak bisa kita pungkiri. Baiklah, itulah tadi briefing pagi kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.